Shalom anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terpuji nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah kepadanya. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih ibadah secara daring, anak-anak tetaplah semangat, tetap bersukacita karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, anak-anak mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna dengan sikap sempurna, Teruna Harapan Negeri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 128, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tergabung dalam Pelkat PT, datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan.
Seraya mengucapkan syukur dan terima kasih kami selama sepekan ini Tuhan menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, Engkau berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya ibadah kami ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti ya Bapa. Biarlah hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak teruna, Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15 yang menyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu terbesar dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Anak teruna, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji namanya dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, Siapa yang berpegang. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan
kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak teruna, kami persilakan duduk kembali. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan ini ditujukan kepada orang Ibrani. Siapakah orang Ibrani? Yaitu bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Allah berbicara kepada manusia pada Perjanjian Lama melalui para nabi. Tuhan menyampaikan firman-Nya, sehingga manusia mengerti apa yang dikehendaki Allah dari umat-Nya. Pada zaman akhir, yaitu dalam Perjanjian Baru, Allah berbicara kepada umat-Nya melalui anak-Nya Yesus Kristus. Dalam Injil, kita bisa mendengar Allah berbicara lewat perkataan Yesus Kristus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus Kristus adalah terang yang kekal yang akan menyinari kehidupan orang percaya. Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Artinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah anak Allah, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, yang membebaskan kita dari kuasa maut, yang memberikan dirinya sebagai korban tebusan orang yang berdosa. Orang yang percaya kepada Yesus harus taat kepada firman-Nya. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan firman-Nya. Kita anak teruna sebagai orang yang percaya harus taat kepada firman dan pelaku firman Tuhan. Seperti tertulis dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Dan ketika anak teruna percaya kepada Tuhan Yesus, berarti anak teruna juga harus mau taat dan mendengar akan firman Tuhan. Menjadi taat itu memang sulit, ya. Banyak sekali godaan yang membuat kita untuk tidak taat akan firman Tuhan. Tidak usah jauh anak teruna. Godaan untuk tidak taat itu ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah malas. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas belajar, dan malas bekerja. Kalau tidak dari diri kita sendiri, maka akan sulit untuk mau hidup taat akan firman Tuhan. Anak-anak taruna yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita menjadi saksi dan menyatakannya dalam perbuatan seluruh kehidupan kita. Kapan dan dimanapun, sehingga nama Yesus akan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Setelah kita taat, kita juga harus mampu menjadi saksi Kristus. Contoh hal-hal kecil di dalam bersaksi adalah bersaksi secara tindakan dalam diri kita. Seperti menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita semakin disadarkan bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita anak-anak taruna selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Mau taat mendengarkan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga kuasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Di mana Tuhan kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan buat kami. Biarlah Tuhan renungan itu menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan persekutuan anak-anak kami taruna. Pada saat ini mereka sedang beribadah di rumah, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, dan memberikan kesehatan sukacita kepada mereka, sehingga mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami. Kiranya Engkau Bapa menyertai memberkati dalam segala aktivitas orang tua kami. Berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan seluruh pemimpin kami. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka boleh dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat gereja dan pelayanan kami. Berkati Tuhan gereja-gereja kami dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami berdoa buat gereja kami, GPB Bukit Kasih, berkati keluarga Bapak Pendeta kami, Bapak Majelis, Ibu Majelis, dan juga kelima pelkat. Dan juga Tuhan berkati kantoria, organis, dan multimedia. Dan siapapun yang ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanan ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, biarlah seluruh pelayanan yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang yang menderita, orang yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, bahkan juga ada yang sedang pemulihan, yang berada di rumah. Engkau memberkati ya Bapa. Berkati obat-obat yang mereka makan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, dan boleh mereka untuk hari-hari yang akan datang melaksanakan aktivitas mereka. Bapa, inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelumnya, dengarkanlah nats Alkitab untuk kita yang diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Sambil kita memberikan persembahan syukur kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Sorga, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga.
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta memperluas ladang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Anak-anak teruna, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.